Indonesia's second president, Suharto, came to power in 1967 amid a period of crisis and bloodshed. 32 years later, he was forced out in a similar fashion. Today, many Indonesians are yearning for the good old days of Suharto. Suharto telah mempraktekkan perilaku KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Dan yang paling kentara itu di era akhir pemerintahan Soeharto adalah nepotisme. Apa nepotisme yang itu terlihat itu adalah di akhir era pemerintahan Soeharto, Soeharto itu menjadikan anaknya Mbak Tutut sebagai Menteri Sosial itu. Tapi sebelumnya memang KKN khususnya nepotisme itu di Soeharto memang luar biasa gitu kan. Jabatan-jabatan sipil ataupun militer itu banyak diduduki oleh keluarga cendana atau pihak-pihak yang dekat dengan cendana. Itu nepotisme itu. Nepotismenya itu dia menjadikan orang-orang dekatnya itu menjadi pejabat-pejabat pemerintahan dan pejabat-pejabat politik itu nepotisme baru. Karena itu kemudian kan Orde Harto kan dan Orde Baru kan dikenal sebagai rezim KKN gitu kan. Korupsinya luar biasa, polusinya itu juga kuat dan nepotismenya itu sangat membuat orang itu akhirnya tidak percaya lagi terhadap pemerintahan itu. Artinya kan berarti kalau nepotisme muncul itu kan berarti jabatan-jabatan kan tidak berdasarkan direct man on direct place, mana yang tepat di posisi yang tepat, tetapi karena faktor keluargaisme, faktor nepotisme dan sebagainya itu. Sebenarnya menarik ini karena memang Soeharto kan dulu sistem pemilunya belum diatur di situ, dan memang kekuasaan yang lama itu bisa menyebabkan orang menjadi mabuk. Nah, ini yang ada di era Soeharto, terjadi di era Soeharto. Soeharto sendiri juga mengangkat rata-rata orang-orang yang ada di terdekatnya, baik keluarganya atau beberapa orang yang mungkin di lingkaran Soeharto itu diangkat menjadi orang-orang penting di situ. Otomatis sistem itu tidak berjalan seperti semestinya. Jadi ya gitu, otomatis korupsi itu selama beberapa dekade itu Soeharto dan kroni-kroninya di situ bermain sangat pintar hingga puncaknya ketika 90-an itu lah 90-an. Menurut saya kemungkinan nepotisme menurut Soeharto itu kebijakan yang sangat bermasalah bagi pemerintahan yang berdirinya. Itu kebanyakan ada pro kontra terjadi antara mahasiswa dan demo-demo yang selalu ada di setiap bulannya. Bahwa pada masa Presiden Soeharto itu nepotisme yang dilakukan ialah dengan mengedepankan orang terdekatnya tersebut. Jadi kalau misalnya ada jabatan publik yang misalnya ingin diberi atau dikosong atau yang kosong itu, maka yang diutamakan itu adalah orang terdekatnya Presiden Soeharto. Dan juga ini juga tentunya menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat, sehingga pada saat itu Indonesia mengalami krisis politik yang cukup parah. Jadi seperti itu kalau tanggapan menurut saya. Mungkin nepotisme di era Soeharto itu seperti yang kita tahu mungkin dengan adanya keluarga cendana itu mungkin ya. Dan di era Soeharto juga kan Indonesia terkenal dengan pembangunan jalan tol dan pembangunan infrastruktur yang lainnya sangat pesat, dan banyak dituliskan juga pembangunan tersebut tendernya itu dimenangkan oleh anggota keluarga cendana itu sendiri. Jadi kontraktornya itu ya dari keluarga cendana itu sendiri. Seperti itu mungkin. Baik, kalau menurut saya secara umum nepotisme itu salah satu masalah gitu ya yang sering hinggap di kekuasaan. Jadi kalau kita menilai, kita melihat bahwa nepotisme itu adalah salah satu tindakan yang bisa dikatakan tidak etis ya, karena kekuasaan yang semestinya digunakan untuk memberikan kemanfaatan
bagi banyak orang, tapi pada prakteknya di era itu nepotisme atau kekuasaan itu digunakan sebagian besar untuk keluarga ataupun kolega-kolega orang-orang di sekitar kekuasaan yang hanya mendapatkan manfaat seperti itu. Jadi tidak semua orang mendapatkan akses yang sama atas kekuasaan. Dulu zaman Orde Baru nepotisme tidak dilarang secara hukum, secara legal, tapi secara etika ya itu menjadi persoalan. Etika itu kadang kan terpisah dari hukum. Hukum memperbolehkan, tetapi secara etik itu tidak bagus. Etika itu kan hal yang baik dan buruk di mata sebagian besar rakyat. Di mata rakyat itu etika. Lah, secara etika nepotisme ya tidak bagus. Di tengah-tengah banyak orang itu susah meraih pekerjaan, di tengah-tengah banyak orang susah mendapatkan posisi, ada keluarga, ada kerabat, ada koneksi yang tidak mempunyai kemampuan yang layak itu mendapat jabatan-jabatan pemerintahan dan politik. Itu secara etika tidak baik. Etika kan bicara baik dan buruk. Kalau hukum itu kan bicara benar tidak. Kalau secara aturan hukum itu benar, tapi kan belum tentu secara etika baik. Halo guys, kembali lagi bersama saya Khairin Zaliska Aulia dan rekan saya Sabila Medarisanti. Kita di sini sebagai host yang akan memantik diskusi yang bertema nepotisme pada era Orde Baru. Oke, nggak usah nunggu lama-lama, mari kita panggil teman-teman kita untuk bergabung dalam diskusi pada hari ini. Halo guys, gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau kalian sendiri gimana? Alhamdulillah juga baik. Bagaimana nih kesibukan kalian hari ini? Ya biasalah ya, budak organisasi. Mungkin kebanyakan proker. Sibuk dia sibuk. Organisasi. Kalau kamu sendiri gimana kesibukan? Kalau aku kesibukannya cuma kuliah sih. Sama aja sih kuliah. Oke, sekarang aku mau tanya nih, kan kita habis dari masa pelantikan Presiden kita yang ke-8 yaitu Bapak Prabowo. Nah, menurut kalian itu tanggapannya gimana ya? Kalau dari aku sendiri nih, kan ya kita lihat aja nanti gimana. Kan kita juga semuanya tahu kan kalau misal Prabowo itu berlatar belakang dari militer gitu sih. Ngomong-ngomong tentang militer nih, ini ada berkaitan juga sama topik yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, kali ini kan topik kita adalah etika administrasi publik. Nah, dari kalian sendiri nih, etika itu kayak apa? Mungkin teman-teman dulu yang jawab. Kalau aku berbicara tentang etika administrasi publik itu bagaimana prinsip moral yang harus dipegang oleh administrator atau birokrat, pemimpin mungkin misal gitu sih. Sebenarnya aku juga nggak jauh beda dengan Rian, karena kan etika itu berhubungan dengan perilaku kita kan. Jadi etika administrasi publik itu aturan-aturan yang harus dipegang para birokrat dalam apa ya, contohnya kayak pelayanan, entah itu dari segi tingkah lakunya, kayak gitu sih. Kalau dari Zulfa sendiri gimana? Mungkin hampir sama ya, sama pendapat Rian maupun Sherly. Jadi kalau ngomongin tentang etika itu kan pada dasarnya tentang perilaku baik dan buruk, moral, dan tingkah laku kita. Jadi etika administrasi publik itu sendiri berarti perilaku-perilaku kita terhadap publik, apa saja yang harus kita pegang teguh seperti yang diomongin Rian kepada publik, gitu sih. Oke, kita kan tahu ya, etika itu jenisnya banyak banget. Dan yang kita bahas kali ini adalah nepotisme. Nah, menurut pendapat kalian masing-masing, apa sih itu nepotisme? Mulai dari yang Nepotisme, ketika berbicara nepotisme itu adalah salah satu tindakan etika yang menyimpang mungkin kalau dari saya. Tindakan mungkin pengambilan rekrutmen pegawai dari kekeluargaan, mungkin dari kekeluargaan, kerabat, bahkan teman-temannya dan kroni-kroninya yang lain gitu. Oke, kalau dari aku sendiri nih, nepotisme itu kalau aku nyebutnya ya, sistem orang dalam sih sebenarnya. Jadi nepotisme itu lebih mementingkan keluarga atau kerabat atau teman dekat untuk direkrut sebagai
di suatu pekerjaan atau memegang suatu jabatan kayak gitu. Kalau Ziva sendiri, Kalau menurut aku sendiri ya, simpelnya gini, nepotisme itu praktik yang menguntungkan atau memberikan keuntungan kepada keluarga maupun kerabat dekat. Jadi kayak penempatan jabatan-jabatan berdasarkan kedekatan keluarga, kedekatan pekerjaan maupun kedekatan yang lainnya. Jadi bukan berdasarkan kualifikasi Iya, ataupun benar. kemampuan, tetapi berdasarkan kedekatan itu sendiri. lalu hubungan etika sendiri pada nepotisme itu kayak gimana sih? Iya. Seharusnya ikatan etika dengan nepotisme ini memang perilaku yang sangat di luar kendali etika sih kalau nepotisme. Ya nyebut begitu. Nah, karena kan gini kan, nepotisme itu kan tindakan yang menyelewengkan, yang menyimpang. Oleh karena itu, dia masuk ke dalam etika administrasi publik yang nggak boleh dilakukan oleh para birokrat atau pemegang jabatan. Iya, soalnya kan praktik nepotisme itu sendiri itu kayak melanggar kewajiban moral. Jadi kayak di praktik tersebut itu kan nggak ada yang namanya menerapkan nilai keadilan sama sekali. Ya, Iya, benar. jadi sangat menyimpang ya, sangat tidak adil buat para calon rekrutan. Iya. Dia itu mesti mencalonkan melalui seleksi, wawancara dan kualifikasi pekerjaan yang lain, tetapi mereka lebih mementingkan yang ada hubungan kekeluargaan. Jadi kayak bisa- menutup kesempatan gitu loh, iya. menutup kesempatan yang lain untuk berproses kayak gitu. Padahal mungkin saja yang lain itu memiliki kualifikasi yang Kompeten. lebih. Oh, terus apa sih yang menyebabkan kayak para pegawai itu melakukan nepotisme? Penyebabnya itu apa aja sih yang kalian faktor-faktornya? Kalau dari aku sendiri ya, salah satunya itu yang mencolok aja ya, itu dari korupsi. Kan nepotisme tidak jauh beda dan seringkali beriringan dengan praktik korupsi juga. Kalau dari Rian sendiri, Kalau dari aku itu melihat dari pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Soeharto itu pernah melakukan yang namanya KKN kan, sering kita lihat. Iya, iya. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Iya. Nah, nepotisme sendiri itu kalau dari Soeharto itu pemimpin presiden yang memiliki kekuasaan, the power. Di situ itu Soeharto melakukan defusi partai. Jadi di mana partai itu disederhanakan untuk kepentingannya sendiri. Gitu. Berarti sama aja kayak penyalahgunaan kekuasaan. Benar. Iya. Gitu sih. itu dari Mbak Sally sendiri? Kalau dari aku sendiri, penyebabnya nepotisme itu mungkin kalau dari internal ya. Kan ada beberapa orang yang intinya itu tamak atau serakah. Jadi nggak mau sampai jabatannya ini turun di orang-orang yang lain. Jadi maunya itu punyanya keluarganya sendiri kayak gitu loh. Jadi bisa lebih bebas untuk melakukan apapun. Iya, benar. Untuk dampaknya sendiri kan tadi Mas Yan ngomong ya tentang dampaknya pada saat era Soeharto itu kayak gimana, penyebabnya tuh kayak gimana. Nah, kalau dampaknya tuh kayak gimana buat masyarakat pada saat era Soeharto sendiri, dampak dari nepotisme? Kalau dampak dari nepotisme ini mungkin kalau dari pandangan saya itu akan menimbulkan namanya bisa jadi inflasi dari keekonomian dan mungkin korupsi yang sangat besar-besaran itu sih. Dari Mbak, Hampir sama sih, mungkin dampak yang paling dirasakan itu kan waktu era Soeharto itu sendiri korupsi, kolusi, nepotisme itu kan sangat merajalela ya. Jadi kayak yang paling dirasakan masyarakat itu dari segi korupsinya sendiri. bahkan kemarin tuh aku juga sempat baca ya kalau Bapak Soeharto ini tuh itu memanfaatkan yayasannya yang keuangannya itu nanti digunakan untuk kepentingannya bisnis sendiri gitu. Oh, iya, iya. keluarganya, tahu nggak? Istilahnya masuk ke kantong Iya, masuk pribadi ke ya. kantong pribadi. Jadi kalau menurut aku sendiri, nepotisme ini nggak sepenuhnya salah. Sisi baiknya itu masih ada. Jadi misal gini deh,
kita yang keluarganya itu ada yang apa ya, mungkin mempunyai jabatan gitu, kita itu di lingkup keluarga itu kan pasti tahu dong gimananya, jadi kita itu mungkin sedikit banyak itu tahu kayak gimana sih pemerintahan yang dijalankan sama salah satu pihak keluarga kita gitu loh. Jadi kalau misal kita melanjutkan nih, misal yang salah satu keluarga kita ini meminta kita buat jadi penerusnya dia, jadi kita kan nggak masalah sebenarnya, soalnya kita sedikit banyak tahu gitu loh. Itu sih. selagi kita yang berkompeten kan. Iya benar. Karena setiap individu juga punya kelebihan masing-masing, Iya. punya kualitas masing-masing, jadi bisa. Kecuali mungkin dari pihak keluarganya yang memiliki kekuasaan merubah aturannya untuk kepentingan pribadi. Iya, untuk kalau keluarganya. itu emang Kecuali itu salah. salah. Ya, sudah melanggar ya. Terus dari kita sendiri nih, gimana sih caranya kita untuk meminimalisir adanya nepotisme pada saat ini? Kalau aku sih ini sih dari pemimpinnya terlebih dahulu. Pemimpinnya harus bersifat transformasional. Bagaimana pemimpin itu harus bisa melakukan perubahan di dalam etika, terus juga rekrutmen yang sangat tegas, transparan juga, mungkin gitu sih. Kalau benar yang dikata Rian ya, mungkin kedepannya seharusnya pemimpin itu bisa lebih transparansi dalam proses rekrutmen maupun yang lainnya. Nah, terus tambahan dari saya sendiri itu mungkin lebih apa ya, mengutamakan partisipasi publik juga. Jadi kayak biar masyarakat umum itu juga Merasakan iya kan berhak untuk mengeluarkan suara juga, mengutarakan pendapat kita ini. Nah, itu biar masyarakat umum itu kedepannya lebih percaya sama publik gitu loh. Nah, terus kan kalau menurut saya ya, di Indonesia ini masih hukumnya itu sangat amat lemah. Nah, praktik nepotisme yang paling terkenal kan kalian sudah tahu semua ya, pada era presiden kita yang kedua, yaitu Presiden Soeharto. Nah, bagaimana menurut tanggapan kalian praktik nepotisme yang dilakukan Pak Presiden Soeharto? di Orde Baru ini ya, yang dipimpin oleh Soeharto, zaman itu nepotisme ini sangat kental sekali. Bahkan dinamakan keluarga cendana. Keluarga cendana itu berdasarkan rumahnya Pak Harto yang di Jalan Cendana gitu. Karena nepotisme yang secara keluarganya itu tadi. Ini kalau dari aku sendiri, setauku ya, jadi kan emang praktik nepotisme yang dilakukan oleh Soeharto ini kan emang sangat terkenal banget kan, bahkan sampai ya semua orang itu pada saat itu demo buat Soeharto ini agar segera turun dari jabatannya. Nah, praktek-praktek nepotismenya itu dia mengangkat, dia kan dari basicnya militer kan, jadi dia itu mengangkat kayak beberapa jenderal-jenderal atau yang di militer itu mempunyai jabatan tertinggi untuk diangkat atau diamanahi menjadi suatu mungkin yang punya jabatan di wilayah tertentu, kayak gitu sih. Mungkin bisa tambahin sama teman. Kalau langsung saja ya, yang diangkat siapa aja sih yang diangkat? Kroninya Soeharto itu ada Letnan Jenderal Ali Sadikin yang diangkat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1966 sampai 1977. Masih banyak sih yang lainnya yang diangkat Soeharto itu, tapi mungkin saya menyebutkan satu itu aja ya. Iya, jadi rata-rata itu yang diangkat itu jenderal-jenderal atau tentara-tentara yang mempunyai jabatan tinggi lalu diamanahi atau dipindahkan menjadi pemerintah gubernur sih rata-rata di wilayah-wilayah tertentu. Banyak banget ya ternyata yang Iya, dan selain itu juga ini sih ada kayak kepentingan keluarga yang tentang perusahaan-perusahaan besar, bisnis-bisnis gitu. Contohnya kayak minyak atau apa gitu. Banyak kok, aku pernah baca soalnya. Jadi sebenarnya juga untuk kepentingan bisnis keluarga ya.
Ya intinya menguntungkan keluarganya sendiri lah. Oh iya iya. Kalau yang kalian ketahui kok bisa Soeharto bisa jatuhnya itu Soeharto tuh kenapa gitu? Ya karena itu tadi kan, mungkin karena Soeharto memimpin Indonesia itu juga udah lama terus sekitar Paling lama nggak sih? 32 tahun. terus ya kan banyak tindakan-tindakan yang nyeleweng, KKN. Dan sangat merugikan sekali ya bagi Iya. masyarakat. Benar. Makanya kan adanya demo para pemuda saat itu ya untuk melengsarkan Soeharto dari jabatannya. Kira-kira nih dari kalian sendiri ada nggak sih saran buat apa ya meminimalisir nepotisme ini supaya tidak berkelanjutan ke depannya gitu? Kalau dari aku sendiri nih sarannya, ya sebenarnya yang seperti yang aku bilang tadi, nepotisme itu nggak selamanya buruk, karena ada beberapa kasus di suatu desa, di pemerintahan desa nih contohnya. Kan kalau misal di pemerintahan desa itu jarang banget yang mau jadi kepala desa atau apapun itu, rata-rata ya turun ke keluarganya. Nah dari situ itu anggota keluarganya itu jadi tahu gitu loh gimana suluk-beluknya desa ini, pemerintahannya gimana. Jadi nggak salah, tapi memang terkadang ya ada yang memanfaatkan hal itu. Jadi kalau menurut aku sarannya ya apa ya, mungkin pemerintah itu harus lebih terbuka lah dengan rekrutmen mengenai jabatan-jabatan yang ada di birokrasi pemerintah Indonesia kayak gitu sih. Kalau dari aku itu dari pemimpinnya sendiri, bahwa pemimpin itu dasarnya kan untuk mempengaruhi orang itu. Juga pemimpin itu harus memiliki prinsip etika yang dimana harus memiliki datis, itu yang kewajiban sebagai pemimpin yang harus transparan gitu Iya ya. benar, Juga transparan. memiliki kebajikan dan juga memiliki prinsip atau visi, juga harus memiliki benefit to society, jadi manfaat Iya, bagi benar, masyarakat benar. gitu. Kalau dari temanku nih, Kalau aku sendiri ya sepakat dengan pendapat Shirley maupun Rian, tetapi kita juga tidak boleh lupa akan partisipasi masyarakat itu juga tidak kalah penting. ya benar. Jadi masyarakat umum itu bisa memiliki menyuarakan suaranya untuk keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Nah ini juga sih nambahin, karena kan nepotisme bisa terjadi itu karena lemahnya hukum yang ada di Indonesia. Jadi ya itu tadi, mungkin dari hukumnya bisa diperbaiki dulu, dan benar dari diri pemimpinnya sendiri itu Iya. gitu. Jadi ya pemimpin juga harus transparan dalam urusan apapun yang berkaitan dengan publik kayak gitu. Juga kalau menurutku memang nepotisme ini sangat menyimpang soal etika sih, sangat menyimpang sekali. Nah, dari praktik nepotisme yang sudah kita bahas tadi tentu ada kaitannya dengan teori etika administrasi publik. Dan teori tersebut ada 3. Yang pertama yaitu ada deontologi, yang kedua ada utilitarian, dan yang ketiga ada kebijakan. Nah, dari menurut kalian ini nepotisme yang bagaimana sih kalau dikaitkan dengan ketiga teori seperti ini? Kalau dari aku ya, nepotisme dilihat dari etika deontologis. Ini dinilai sangat tidak etis dan menyimpang karena melanggar nilai keadilan dan kewajiban moral untuk memperlakukan individu secara sama. Padahal kan pada dasarnya etika deontologis ini mengharuskan kita memperlakukan sama dan adil kepada setiap individu. Jadi kayak diskriminasi. Iya. Kalau dari teori utilitarian sendiri itu bahwa teori itu tindakan yang baik. Nah, di dalam nepotisme ini bahwa teori utilitarian ini tidak ada sih. Maksudnya tidak ada itu bagaimana? Karena nepotisme ini dinilai memberikan keuntungan kepada individu, gitu. Tetapi juga akan merugikan kelompok lain, bahkan masyarakat.
Nah, kalau dari aku sendiri itu dari sudut pandang etika kebajikan. Nah, maksud dari etika kebajikan ini, nepotisme dianggap tidak etis karena bertentangan dengan nilai keadilan. Nah, kayak gitu. Keadilan dan juga kejujuran serta tingkah laku. Padahal etika kebajikan ini menekankan pada pentingnya karakter, lalu juga kebaikan individu kayak gitu. Jadi nepotisme dalam hal ini tuh ya sangat menentang gitu loh. Karena nepotisme ini menciptakan ketidakadilan. Padahal kita juga memiliki landasan yang sangat kuat, yaitu Pancasila. Iya, benar-benar. Di mana di situ ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dapat kita simpulin ya bahwa nepotisme pada era Soeharto itu tidak sesuai dengan etika yang baik. Jadi sangat merugikan masyarakat dan menyimpang masyarakat, terutama pada masyarakat yang ingin mempunyai jabatan tetapi masyarakat tersebut tidak punya basic politik gitu. Sebenarnya sih ya nggak melulu ngebahas tentang Soeharto aja sih, ya berlaku untuk semua pemerintah yang ada di Indonesia gitu, agar dalam menjalankan pemerintahannya atau untuk merekrut seseorang dalam memegang jabatan itu dilakukan dengan transparansi kayak gitu. Jadi transparansi ya sangat penting biar kita masyarakat itu percaya kepada pemerintah. Akuntabilitasnya terjaga. Iya, benar. Mungkin cukup. Kayaknya udah sih ya, dari kita gitu aja sih. Terima kasih kita udah diundang di podcast ini. Semoga kalian selalu diberi kelancaran dalam Amin, amin kalian juga. bisa Makasih. ketemu lagi di daerah. Iya. Oke.